Salam kemenangan. Kita sekali lagi belajar dari Yerobeam. Saudara, Yerobeam adalah seorang yang diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan dia mendapat 10 suku. Sedangkan Rehabeam anak daripada Salomo cuma mendapat 2 suku. Tetapi saudara, tidak ada satupun rasa syukur. Tidak ada rasa saudara benar-benar takut akan Tuhan dalam hidup Rehabeam. Saudara, ada sesuatu yang kita mau pelajari. Saudara, bagaimana Rehabeam menyakiti hati Tuhan. Ayatnya berkata demikian. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 7 dan 8. Pulanglah dan beritahukan kepada Yerobeam, engkau telah kupilih dari antara rakyat, kujadikan penguasa atas umatku. Engkau kuberikan kerajaan yang kurengut dari keturunan Daud. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud. Ia setia kepadaku, taat kepada perintahku. Ia melakukan apa yang kusetujui, hanya yang dari hatiku. Sedangkan engkau membuat kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelummu. Engkau meninggalkan aku, engkau membangkitkan amarahku, engkau membuat patung berhala, engkau menyakiti hatiku. Saudara, ada sebuah perbedaan. Yang satu dikatakan dengan jelas saudara, bahwa dia melakukan hanya yang Tuhan setujui, hanya yang timbul dari hati Tuhan. Sepanjang tahun ini, apa yang kita mau buat? Apakah kita akan melakukan supaya kita menjadi kaya raya? Apakah kita akan mengejar kebahagiaan kita dengan memilih pasangan yang kita mau? Apakah kita akan mengutamakan saya bahagia, saya nyaman, dan kita tidak peduli dengan hati Tuhan? Ataukah kita akan memilih seperti Daud, hanya melakukan yang dari hatiku? Sampai dikatakan Daud adalah man after his own heart. Saudara, banyak sekali hari-hari ini orang yang tidak peduli perasaan Tuhan. Ketika kita disakiti, kita langsung membalas. Ketika kita kesal, kita langsung marah. Ketika kita bangun pagi dan melihat udara mungkin hujan dan tidak ramah, kita langsung menggerutu. Pernahkah kita berpikir perasaan Tuhan? Pernahkah kita berpikir Dia yang memberkati kita, Dia yang menciptakan hujan maupun terang? Pernahkah kita berpikir seberapa kita menyakiti hatinya? Seberapa kita menggerutu dan mendatangkan kematian? Hari itu seorang teman saya bersaksi. Dia baru pindah ke luar negeri dan bersama seluruh keluarganya, anak-anaknya. Dan mereka tinggal di rumah yang kecil, berantakan semuanya. Dan anaknya mulai mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Anaknya mulai berkata, "Nggak enak tinggal di luar negeri. Ini tempat seperti ini, rumah berantakan, kecil. Saya harus kerja, tidak ada pembantu dan sebagainya." Saudara, dia pergi ke sana karena Tuhan yang menyuruhnya untuk melayani dan tinggal di luar negeri. Saudara, tapi anaknya terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Beberapa saat kemudian anak ini mulai sakit. Dia mulai terkena flu. Dan kemudian mulai terkena migrain. Kemudian di sekolah dia mulai susah konsentrasi. Saudara, dan kemudian saudara dia terkena autoimun dan sebagainya. Saudara, dan si ibu masih tidak sadar. Pada waktu dibawa ke dokter, semua dokter berkata karena perbedaan cuaca, karena kondisi, karena stres dan sebagainya. Tapi kemudian pada saat ibunya berdoa dan menyembah Tuhan, dia melihat malaikat maut, saudara. Malaikat yang hitam besar, saudara, dan memakai saudara yang namanya golok untuk mengambil nyawa. Dan hari itu dia berkata, "Tuhan, bagaimana bisa malaikat maut ada di rumah saya?" Dan Tuhan dengan sangat tegas berkata, "Anakmu yang mengundang." Setiap kali dia bersungut-sungut, setiap kali dia mengeluh, setiap kali dia menggerutu, dia buka pintu besar-besar. Dan seperti dia berkata, "Come, mari malaikat maut, mari malaikat yang menghabisi semuanya, malaikat pembinasa, malaikat perusak, datanglah."
Saudara, dia sadar. Dan dia pergi ke tempat anaknya. Saudara, dia mulai berurusan. Dan anaknya mulai menangis. Mereka bertobat. Saudara, dan anaknya mulai memaksa diri. Ketika mau marah, dia menyanyi keras-keras. Ketika dia mau mengeluh, dia mengganti dengan ucapan syukur. Ketika dia tahu badannya semua sakit, saudara, dia mulai berhenti setiap obat. Dan dia mulai pakai obat yang baru, yaitu apa? Pengakuan firman Tuhan. Saudara, hanya dalam 2 bulan, tiba-tiba anak ini mengalami kesembuhan total dari semua penyakit. Penyakit stres, saudara, autoimun, semuanya sembuh. Dan yang ajaib, dia mulai bersuka cita. Dia menghadapi semua, saudara, pelajaran dengan baik. Nilainya baik. Tiba-tiba dia terbuka bahkan untuk beasiswa. Dan banyak berkat mulai mengalir. Teman saya ini berkata, anak saya di ujung kematian. Bukan karena penyakit yang membahayakan, tetapi karena mengeluh, berontak, dan selalu berkata yang negatif. Tahun ini akan masih panjang. Kita ada di ujung awal daripada segala sesuatu. Dan saya berdoa supaya setiap kita menyiapkan. Apapun yang tahun ini kita hadapi, mari memilih bereaksi yang dari hatinya. Mari tanya pada diri kita, apa yang menyukakan hati Tuhan? Apa yang membuat Tuhan tersenyum? Apa yang membuat Tuhan bergerak sehingga dia ada di dekat kita? Saudara, jangan lakukan hati-hati seperti yang Yerobeam lakukan. Bagaimana dia memilih yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, kemudian kita lihat apa yang Tuhan katakan. Yerobeam membangun dan mendirikan berhala. Mungkin beberapa dari kita berkata, Bu, kita tidak buat patung. Tapi seringkali kita tidak sadar ada berhala-berhala zaman ini. Alkitab menyebut jelas ilah zaman ini. Itu bisa sosmed, itu bisa uang, itu bisa cara hidup kita. Yang saudara mungkin dari satu klub ke klub lain. Dan beberapa teman saya berkata, sudah biasa anak muda pulang dari kerja, kita kumpul di klub, minum, dan sekedar makan-makan. Saudara, ada begitu banyak yang tanpa kita sadari. Kita mengadopsi kebiasaan dari bangsa yang jahat. Saudara, itu yang dikatakan Alkitab tentang Yerobeam. Saudara, dia terus dan terus bertoleransi. Dia mencari yang gampang. Dia mencari yang solusi yang menurut dia menguntungkan dirinya. Bayangkan kalau setiap tahun 3-4 kali orang-orang ataupun bangsanya dan warganya pergi ke Yerusalem. Yang diuntungkan Rehabeam. Karena itu dia berkata, "Tidak usah ke Yerusalem, ke sini saja. Sembah saja patung ini." Saudara, bukankah kita seringkali mencari jalan pintas? Daripada mesti bangun pagi, kenapa tidak streaming? Saudara, kita berkata, daripada melayani, kita kasih uang saja. Daripada kita harus mengambil resiko untuk menyatakan yang namanya iman kita, kebenaran, kita berkata, diem aja lah. Dan berapa banyak bahkan kita berkata, daripada kita susah mendidik anak kita, kita serahkan ke babysitter. Ada begitu jalan pintas yang seringkali saudara kita pilih untuk mengenakkan daging kita. Sebenarnya itu adalah berhala-berhala yang kita bangun. Berhala kenyamanan, berhala duniawi, berhala ketakutan, berhala saudara ya, kesombongan kita. Dan hari ini, tahun yang baru ini, ambillah keputusan untuk melakukan yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Untuk melakukan yang dari hatinya dan bukan yang menyakitkan hatinya. Waspadalah terhadap ilah-ilah zaman ini. Karena seringkali kita lebih banyak membangun ilah daripada yang pernah dibangun mungkin oleh Yerobeam. Yerobeam cuma membangun 2. Kita mungkin bisa membangun puluhan ilah. Tetapi saya mau berkata, Tuhan menantikan kita. Tuhan rindu. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan sekali lagi,
jalani tahun ini bersama Tuhan. Jalani tahun ini yang menyukakan hatinya.